guys, hai guys, akan ada corona nih. Terus kita lagi sakit dan Tuhan nanti sembuhkan. Dadah guys. Halo, nama saya Aprilina Lebitren Kuai. Tanggal 9 dan 10 Januari 2021 merupakan hari yang mungkin tidak bisa kami lupakan sebagai satu keluarga. Hari itu kami divonis satu keluarga terkena virus corona. Mama saya dan kedua kakak saya dan satu keponakan saya. Awal mulanya kami waktu itu habis pulang dari berlibur tahun baru 2020 ke 2021. Saya mengalami sakit di bagian punggung, tenggorokan, muntah-muntah, dan diare. Sementara mama saya demam dan keponakan saya yang kecil juga demam. Dan kakak saya yang pertama, dia mengalami mual dan sakit seperti orang pegal-pegal di bagian badannya. Sementara kakak saya yang nomor 2, dia tidak mengalami gejala apa-apa. Berdasarkan hal itu, akhirnya 3 hari kemudian kami memutuskan untuk melakukan tes. Yang pertama kali melakukan tes adalah kakak saya yang pertama, lalu mama saya dan kakak saya yang kedua. Pertama dilakukan di tanggal 9 Januari. Karena mereka bertiga sudah dinyatakan positif corona, maka saya dan 2 keponakan saya, yaitu Melody dan Mackenzie, kami juga melakukan tes itu di kemudian hari di tanggal 10 Januari. Hasilnya Melody dinyatakan negatif, sementara saya dan Z dinyatakan positif. Setelah kami dinyatakan positif corona dan memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, saya dan Merin, kakak saya nomor 2, memutuskan untuk membuat jadwal rutinitas yang akan kami lakukan selama isolasi mandiri. Diawali dengan doa pagi dan renungan pagi, lalu kumur-kumur dengan betadine mouthwash ataupun dengan air garam. Setelahnya, kami selalu memulai dengan meminum madu sebanyak 2 sendok. 15 menit kemudian kami makan pagi. Menunggu 30 menit kemudian, kami baru minum obat yang diberikan atau diresepkan oleh dokter kami masing-masing sesuai dengan obat serta keluhan kami masing-masing. Ditambah dengan beberapa vitamin, seperti vitamin C maupun D ataupun vitamin-vitamin lain. Kalau ada matahari kami biasanya berjemur, tapi kalau tidak ada matahari saya suka ikutan di TikTokan. Setelah itu kami ukupan dengan air panas ditambah dengan minyak kayu putih selama 5-10 menit. Lalu mandi dengan air tersebut dan melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan mood dan bahagia supaya imun kami meningkat, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat kami lakukan untuk menjauhkan pikiran-pikiran negatif. Saya ingat awal-awal kami melakukan isolasi mandiri, setiap pagi, setiap hari, awan di Jakarta maupun sekitarnya selalu mendung atau bahkan terkadang hujan. Lalu malam itu tanggal 15 Februari, hari Jumat, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya ingin minta berkat sahabat saya adalah saya ingin melihat matahari besok. Karena sudah beberapa hari kami tidak berjemur, tidak bertemu dengan matahari, sementara matahari itu penting untuk pasien penyakit COVID-19. Lalu hari Sabtu itu pagi-pagi saya sudah bangun. Saya lihat keluar, matahari itu muncul. Langit itu cerah terang benderang. Luar biasa. Saya tidak pernah minta berkat sahabat dan baru hari itu saya bilang sama Tuhan bahwa kali ini saya minta berkat sahabat yang lain daripada yang lain. Dan Tuhan menjawabnya. Penyakit COVID-19 ini tidak hanya membuat kami merasakan kehilangan indera perasa dan indera penciuman kami. Penyakit ini tidak hanya menyerang secara fisik, tapi penyakit ini juga menyerang secara mental. Ya, penyakit ini membuat kami sekeluarga dalam keadaan yang terpuruk saat itu. Tapi penyakit ini juga tidak membuat kami lantas menyerah. Justru penyakit ini membuat kami belajar untuk lebih bersandar dan bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kiranya bila ada saudara-saudara yang di luar sana sedang mengalaminya, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan dan Tuhan akan menolong dan membantu Bapak Ibu. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, prosperity,
just lesser things. What if your blessings come through raindrops? What if your healing come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. All the while you hear his desperate plea. As long as we have faith to believe. What if your blessings come through raindrops? What if your healing come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pains remind his heart that this is not our What if your blessings come through raindrops? What if your healing come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life? What if my greatest disappointment or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest night? And what if trials of this life are your mercies in disguise?